Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan pengertian teks editorial, ciri-ciri editorial, sifat teks editorial? Marilah kita simak PowerPoint di bawah ini. Ya. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, jadi editorial itu biasa disebut tajuk rencana ya. Tajuk rencana opini ya. Jadi opini atau pendapat seseorang ya yang ada di media. Tapi opini ini harus persoalan yang sedang aktual ya atau yang sedang terjadi pada keadaan saat ini ya, sedang fenomenal atau adanya kontroversial yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian, penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik. Kemudian mempromosikan pemikiran kritis dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Kita lanjut ke materi berikutnya, teks editorial atau tajuk rencana pers papasan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hati-hati. Jadi harus ada kehati-hatian. Ya. 2. Normatif. 3. Cenderung konservatif. 4. Menghindari pendekatan kritis yang tajam. Dan 5. Pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Lebih berani. 2. Atraktif. 3. Progresif. 4. Memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. 5. Lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. A. Krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dan jenis terbitan media. B. Isinya menyikapi situasi yang berkembang di dalam masyarakat luas. C. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. D. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Kemudian ada informasi dalam teks editorial, yaitu ada jenis teks editorial, tipe editorial, fakta dan opini dalam teks editorial. Kita lihat dulu mengenai jenis teks editorial. Ya. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Yaitu jenis ya. Kemudian ada tipe. Nah, beda jenis dengan tipe ya. Tipe teks editorial yaitu A. Menjelaskan atau menginterpretasikan, B. Kritis, C. Persuasi atau membujuk, dan D. adalah pujian. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi
Ya, nah fakta ini yang sudah benar terjadi, sudah terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif. Ya, jadi fakta yang disajikan dalam teks editorial merupakan peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Nah, kemudian pendapat atau opini, yaitu redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Kemudian ragam informasi dalam teks editorial. Nah, ini ada ragamnya ya. Kita lihat ada isu aktual dalam media informasi, pendapat dan argumen dalam teks editorial, dan saran terhadap isu faktual. Kita lihat dulu isu aktual dalam media informasi ya. Penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya atau fenomena, dan keterbantahannya, kontroversial. Kemudian pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen berikut. A. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Ya. Kemudian B. Dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. C. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. D. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. E. Disampaikan dengan sikap yang terbuka dan sopan. Kemudian yang terakhir, saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. A. Menghindari emosi dan prasangka negatif. B. Mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. C. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. D. Menyampaikan saran dengan urut terperinci dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. E. Menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Nah, itu mengenai ragam informasi dan teks editorial. Ya. Kemudian ada struktur teks editorial dan kebahasaan. Kita lihat strukturnya ya. Nah, ada ini menggunakan pertama menggunakan kalimat retoris. Coba apa yang dimaksud dengan kalimat retoris? Kalimat retoris itu kalimat atau pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ya, kita bertanya tetapi tidak memerlukan jawaban. Misalnya sebagai contoh, apakah kalian ingin masuk surga? Ya, sudah pasti semua ingin masuk surga. Menggunakan kata-kata populer, ya kata-kata yang sedang populer saat ini, tapi bukan kata-kata gaul ya, kata-kata populer yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan kata ganti petunjuk. Terus menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi itu kata penghubung ya, kata penghubung kausalitas. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ibu mengenai teks cerita sejarah. Mungkin ada yang bertanya teks cerita sejarah tentang teks editorial. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ibu tunggu 5 detik mengenai teks editorial. Ya, baiklah. Apabila tidak ada, mungkin sekian dulu dari Ibu. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kalian. Ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.